garis pantai negara tetangga. Seorang kecantikan Miao Jiang. Tuan, silakan nikmati hidangan Anda. And narrated by M Media. Bawahan Anda terlambat datang untuk menyelamatkan Anda. Tidak. Kita dikejar. Bawakan senjataku. Ya. Yun El. Jangan takut. Aku di sini. Berlaut Dio. Selamat kakak Xiao karena melihat cahaya lagi. Aku dengar. Yang ditransplantasikan untukmu adalah mata Suyun putri dari keluarga Su. Xiao Wu, tuan muda tertua dari keluarga Xiao. Wanita yang merayuku itu. Dia pantas mati. Sayang sekali keluarga Su begitu serakah. Menghabiskan 30 juta sebelum mereka menyerahkan putri. Alasan aku memanggilmu ke sini hari ini adalah untuk menyiksanya sampai mati. Suyan, masuklah. Suyan, nona muda tertua dari keluarga Su. Kakak kita di mana? Aku takut. Kakak kamu di mana? Bawa aku kembali, aku sangat takut. Bagaimana rasanya matamu dicungkil? Hao Wiji, bagaimana kamu bisa ada di sini? Jangan sentuh aku. Kakak, tolong aku. Suyan, apakah kau mendengarnya? Adikmu sendiri memintamu untuk menyelamatkannya. Wanita jalan ini pantas ditangani oleh para pria. Aku pergi dulu. Tuan muda Uji, silakan nikmati dirimu. Apakah kau mendengarnya? Keluarga Su tidak menginginkanmu lagi. Saudara-saudara, mari kita berikan perlakuan ekstra pada nona muda. Saudara-saudara, telanjangi dia. Xiao Wuji. Kau ingin mati? Dari mana datangnya anjing liar ini? Berani-beraninya merusak waktu senang Tuan Xiao, bunuh dia. Bayangan darah. Jangan biarkan ada yang hidup. The film was translated and narrated by M Media. Bayangan darah, mundur. Aku ingin menghadapinya secara pribadi. Marsekal Naga, nona muda dia sudah tidak bernapas lagi. Tidak, dia masih bisa diselamatkan. Aku akan menukar kembali kornea matanya terlebih dahulu. Kau urus hal-hal di sini dulu. Setelah kornea ditukar, aku akan mengirimnya pulang. Keluarga Su. Yun El. Kakak Xian, apakah itu kamu? Apakah aku bermimpi? Yun El. Jangan takut. Aku sudah kembali. Mataku sudah bisa melihat sekarang. Kakak Xian, kamu menyelamatkanku. Maaf Yun El. Tuan Long, ibu dari Suyer. Bajingan. Ibu. Lihatlah keadaanmu sekarang. Tuan muda Zhao menghabiskan 30 juta untuk membelimu. Siapa yang menyuruhmu bergaul dengan orang ini? Ibu, aku bukan barang daganganmu. Lagi pula aku dan Long Shan punya kontrak pernikahan. Sungguh lelucon. Dulu Patriark tua sedang pikun. Dia mengatur pertunangan untuk kalian berdua sebelum lahir. Sayang sekali keluarga Long bangkrut dan gagal berulang kali. Apa yang dia miliki sekarang untuk menikahimu? Siapa yang memberitahumu bahwa keluarga Long kami telah jatuh? Keluar dari sini. Xiao Tianwan, kepala keluarga Xiao dari Tiandu. Patriark Xiao, apa yang membawa Anda ke sini hari ini? Siapa yang membunuh putraku?
Merangkaklah ke sini. Apa? Tuan muda uji dia. Dia sudah mati. Suyun, kau merayu putraku. Dan sekarang kau menyebabkan kematiannya. Aku ingin seluruh keluargamu. Putramu lebih buruk daripada babi atau anjing, dia pantas mati. Benar-benar kau bajingan terkutuk. Patriark Xiao, Anda melihat semuanya. Dia yang melakukan semuanya. Itu tidak ada hubungannya dengan keluarga Sukami. Diam. Sekumpulan semut akan mengirim kalian ke neraka. Tembak mereka sampai mereka terlihat seperti saringan. Jangan bunuh aku. Utusan khusus pasukan 10.000 naga, Lord Bayangan Daral telah tiba. Lihatlah panji pasukan 10.000 naga. Mengapa tidak ada satupun dari kalian yang berlutut? Bolehkah saya bertanya utusan khusus? Di mana Lord Bayangan Daral? Kurang ajar. Lord Bayangan Daral telah memberikan perintah, memerintahkan keluarga Xiao Anda untuk segera pergi hari ini, dan tidak menimbulkan masalah. Utusan khusus. Ini adalah masalah pribadi bagi keluarga saya. Kebencian atas putra yang dibunuh tidak dapat didamaikan. Apel, Patriark Xiao setelah mengambil pistol. Apakah tulang punggungmu juga sudah lurus? Apakah kau bahkan menolak untuk mematuhi perintah Lord Bayangan Daral? Saya tidak berani. Longshan, anggap dirimu beruntung hidup 1 hari lagi. Di masa depan, aku pasti akan membunuhmu. Pergi. Kau terkutuk. Apakah kau ingin menyebabkan kehancuran keluarga Sukita? Kau dan hidupmu yang tak berharga. Jika kau mati biarlah. Mengapa kau harus menyeret kami bersamamu? Ibu, dia baru saja menyelamatkan kita. Jangan bicara tentang dia seperti itu. Diam. Kau tidak punya hak untuk bicara di sini. Cepat pergi ke pintu masuk keluarga Xiao. Dan mohon ampun kepada mereka. Jangan kembali sampai mereka memaafkanmu. Keluarga sialan ini tidak layak untuk ditinggali. Yun-er, ayo kita pergi. Ibu kakak Shan, hentikan pertengkaran ini. Bibi akan menikah dengan keluarga Jia besok. Paman iparku adalah patriark keluarga kaya raya tingkat atas. Ayo kita memohon padanya. Dia pasti bisa membantu kita. Jangan khawatir, serahkan padaku. Pesta pernikahan. Su Qingquan, ayah dari Suyun. Terima kasih. Qingquan. Cepat lihat. Putrimu malah membawa Longzhan kemari. Benar-benar dia. Apa kau bilang putrimu sudah gila? Pada acara sepenting ini, Sukai Xiaomi Suyun. bagaimana dia bisa membawa bajingan ini? Suyun, hari ini adalah hari pernikahan besarku. Mengapa kau membawa si tak berguna ini? Kembali ke sini. Bibi, Longshan adalah tunanganku. Aku membawanya ke sini karena aku ingin mendoakan yang terbaik untuk kalian berdua. Dan juga ingin meminta bantuan paman. Bisakah dia maju dan menengahi situasi ini? Mengucapkan selamat, aku melihat kerabat miskin muncul untuk mencari koneksi. Kau pikir tempat ini apa? Pasar sayur untuk tawar-menawar. Kau baru saja berhasil bergantung pada cabang yang tinggi, dan sekarang kau memunggungi kami. Kau benar-benar tidak tahu malu. Jangankan keluarga Jia kelas 2 atau 3, bahkan konglomerat keuangan teratas di Tiangu tidak akan berani bertindak lancang di depanku. Menyingkirlah. Kau, itu keterlaluan. Ayah aku di sini. Apakah kau tahu betapa banyak kritik yang diderita keluarga kita karenamu selama bertahun-tahun? Betapa banyak penderitaan yang Yun-er tanggung demi dirimu. Apakah kau bahkan tahu? Aku tahu Yun-er telah menderita banyak keluhan. Oleh karena itu, mulai sekarang, aku akan memperlakukannya dengan baik. Aku akan menggantinya. Ganti rugi. Kau saat ini tidak punya apa-apa. Apa yang akan kau gunakan untuk mengganti ruginya? Akan memakai semua yang kumiliki untuk menggantinya. Kau orang bermulut manis. Yun-er, apa kau sudah gila? Mengapa kau membawa si tak berguna ini ke sini? Apa kau ingin keluarga kita kehilangan muka di depan semua kerabat? Jika kau mengikuti bajingan ini, bagaimana menemukan pasangan yang baik untukmu? Ibu dan papa, aku telah memilihnya untuk seumur hidup ini. Aku tidak akan menikahi siapapun selain dia. Yun-er, dia tidak pantas untukmu. Entah dia pantas atau tidak. Aku hanya mengakui dia sebagai suamiku. Ikutlah denganku. Lord Macan Hitam tiba. Harimau hitam antek dari pasukan 10.000 naga. Tuan Harimau Hitam, Anda sudah tiba. Silakan duduk, silakan cepat duduk.
Keluarga kecil seperti kami bisa mengundang Anda. Sungguh membawa kehormatan bagi rumah sederhana kami. Orang-orang ini, siapa mereka? Sekelompok kerabat miskin, ditambah satu pecundang tak berguna. Orang tak tahu malu menghadiri perjamuan pernikahan. Aku bahkan tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dasar orang-orang bodoh. Jika buka, karena suamimu Jia Hao memohon padaku berulang kali, aku tidak akan datang sama sekali. Dan kau berharap aku duduk bersama dengan orang-orang ini. Kau pikir aku bisa menangkapmu dan melemparmu ke penjara langit? Tuan Harimau Hitam, saya tidak berani. Saya akan memerintahkan mereka untuk segera pergi. Perintahkan mereka untuk pergi. Siapa yang mengizinkanmu duduk di sini? Apa kau bahkan pantas mendapatkan kursi ini? Kalian semua cepatlah keluar. Caisia, kita tidak bisa duduk di sini. Omong kosong. Pengaturan tempat duduk untuk pernikahan ini ditentukan oleh tingkat kekuasaan dan pengaruh. Orang-orang yang duduk di meja ini semuanya adalah patriark dari berbagai keluarga Taipan di Tiandu. Kalau begitu ini, Meja ini diduduki oleh penguasa nasional dan bangsawan. kalau begitu aku, Kau berasal dari keluarga kelas 2, tidak pernah berusaha untuk maju sepanjang hidupmu. Minggir ke sudut dan duduk di meja bersama anjing-anjing. Bolehkah aku merepotkanmu dengan sebuah pertanyaan? Jika Komandan Naga Huaguo tiba, di meja mana dia harus duduk? Lelucon macam apa yang kau mainkan? Kau datang ke sini untuk pamer. Cucing Cuan, kau benar-benar mencapai kesuksesan besar. Menantumu adalah Panglima Nasional Raja Naga. Kau lebih hebat daripada penguasa nasional. Longshan, semua kerabat ada di sini. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Yun semua yang kukatakan adalah benar. Jika kau tidak percaya padaku, tanyakan padanya. ku dengar seseorang di sini menyamar sebagai komandan naga. Apakah mereka mencari mati? Hanya seorang penjaga. Apakah kamu pernah melihat Komandan Naga? Kamu hanya pamer kekuasaan di sini, melontarkan omong kosong. Kau berani tidak menghormatiku? Percaya atau tidak, aku akan memusnahkan keluarga Sumu. Sejak kapan pasukan 10.000 naga menghasilkan orang bejat sepertimu? Kamu berani menyentuhku. Tidak takut 9 keturunanmu dimusnahkan. Longshan, hentikan pembicaraanmu. Jika kita menyinggung tentara 10.000 naga, tidak ada dari kita yang akan selamat. Semuanya. Saya minta maaf karena membuat semua orang menunggu. Suamiku, kau akhirnya tiba. Semua orang sudah menunggumu. Jia Hao di hari yang menggembirakan ini. Mengapa kau begitu terlambat? Tentu saja saya punya urusan mendesak yang harus diselesaikan. Baru saja saya pergi makan malam dengan orang yang sangat penting. Dan dia memberi saya hadiah yang luar biasa. Orang penting apa? Jika kau harus bertanya, itu tentu saja Yang Mulia Komandan Naga. Benar-benar pantas menjadi suamiku. Bukankah itu berarti keluarga kita akan sangat makmur? Jika memang begitu, kau layak duduk semeja denganku. Tunggu, kamu makan malam dengan Komandan Naga. Di mana kamu makan? Kenapa aku tidak tahu tentang itu? Apel. Nada suaramu membuatnya terdengar seolah kau sendiri adalah Yang Mulia Komandan Naga. Benar, itu aku. Kenapa aku tidak ingat makan malam denganmu? Lord Macan Hitam, cepat lihat. Seseorang menyamar sebagai Yang Mulia Komandan Naga. Apakah kau tidak akan menanganinya? Orang ini berbicara omong kosong untuk berurusan dengan orang gila seperti ini. Apakah aku perlu turun tangan? Secara pribadi, sebentar lagi aku akan memanggil 2 bawahan untuk mengirimnya ke penjara langit untuk penyiksaan berat. Yunar, apakah kau mendengarnya? Menyamar sebagai Panglima Naga adalah kejahatan serius. Aku menasihatimu. Cepat menjauh darinya, jika tidak, bahkan kau akan berakhir di penjara langit. Kakak Shan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kau mengaku sebagai Yang Mulia Komandan Naga, kan? Baiklah, besok malam akan ada resepsi penyambutan. Aku harap kau akan berada di sana. Jia Hao, perjamuan penyambutan tingkat tinggi seperti itu, bisakah kau juga menghadirinya? Tentu saja saya akan hadir. Dalam waktu kurang dari 10 menit, seseorang akan mengantarkan izin masuknya. Token masuk yang dibeli seharga 10 juta. Meskipun agak mahal, uang itu benar-benar terpakai dengan baik. Jia Hao, saya lama di pasukan 10.000 naga. Tapi saya belum pernah melihat wajah asli Komandan Naga. Bisakah kita hadir bersama? Tentu saja kamu harus. Saya akan segera The film
was Suruh dia kirim translated beberapa and token lagi. narrated Itu by masalah Anna sepele. Mia. Melakukan panggilan telepon. Halo, bawakan beberapa lagi. Oke, terima kasih. Istri kita. Semua punya bagian dan bisa pergi bersama. Itu luar biasa. Su Qing Chuan, bukankah menantumu adalah Panglima Naga? Mengapa pada saat genting ini, dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun? Aku adalah Komandan Naga. Aku tidak butuh token masuk apapun. Jika kalian menginginkannya, aku bisa dengan mudah meminta seseorang mengirimkannya. Baiklah. Panglima Naga yang terkasih, aku akan menunggu dan melihat bagaimana kau menangani situasi ini. Berhenti bicara. Tidak. Suruh dia menelepon itu. Coba kulihat. Siapa tepatnya yang akan mengirimkannya kepadanya? Dalam 5 menit, kirim kuota untuk perjamuan selamat datang keluarga Su. Orang bodoh ini benar-benar bisa berakting. Dia benar-benar berpikir dia adalah Panglima Naga. Longshan, sudah cukup tingkahmu. Belum cukupkah kamu mempermalukanku? Yun Er, percayalah padaku. Aku tidak pernah berbohong padamu. Bagaimana kamu berharap aku bisa mempercayaimu? Cukup, pengawal. Bawa kedua orang ini dan kawal mereka ke penjara langit. Pelindung Komandan Naga Tuan Bayangan Daral telah tiba. Bukankah ini pengawal pasukan 10.000 naga, Tuan Bayangan Darat, Tuan Harimau Hitam? Siapa ini? Jenderal Harimau Hitam memberi hormat kepada Tuan. Melihat wajah Anda yang sebenarnya hari ini, sungguh merupakan kehormatan bagi saya. Ada apa? Bukankah saya baru saja membeli token masuk? Mengapa pertunjukan yang begitu mega? Itu pasti karena reputasi Jenderal Harimau Hitam. Kau benar-benar suamiku yang luar biasa. Satu kata darimu, membawakan kita bantuan sebesar ini. Tentu saja itu wajar. Saya baru saja dengan Komandan Naga makan bersama, Anda tahu. Mereka mengirim seseorang untuk mengantarkan kami hadiah pernikahan. Suamiku, kau sangat baik. Tuan Bayangan Darat, terima kasih atas kesulitan Anda. Cepat, atur kursi utama untuk Tuan Bayangan Darat. Tidak perlu tempat duduk. Aku datang kali ini untuk memaklumkan maklumat Panglima Naga. Semuanya, berlutut dan terima maklumat Panglima Naga. Dia Hao. Terima Titan. Maklumat Panglima Naga memerintahkan keluarga Su dari Tiandu dan yang lainnya untuk menghadiri jamuan penyambutan. Siapapun tidak boleh menghalangi. Mereka yang melanggar perintah akan dihukum mati. Jia Hao berterima kasih kepada penguasi atas kebaikan besar ini. Belum mengerti juga. Sekarang dekret kekaisaran ada di tangan saya mengenai perjamuan penyambutan besok. Berapa banyak orang dari keluarga Su Anda yang hadir? Saya yang memutuskan. Saudara Jia, perjamuan penyambutan besok. Bisakah Anda membawa saya serta? Tentu saja saya bisa. Kita berdua sama-sama saudara baik Komandan Naga. Tentu saja kita bisa pergi. Namun, tidak seperti individu tertentu yang masih berpura-pura di sini. Saya punya ini sekarang. Apa yang kamu punya? Jia Hao, jangan mengira bulu ayam sebagai token otoritas. Seorang teman Komandan Naga, apakah kamu pantas? Lihat apa yang kau katakan. Kau tidak menghormati Panglima Naga. Keluarga Sukami tidak sanggup menanggung kesalahan itu. Apakah kau mencoba mencelakai keluarga Sukami yang menyebabkan kematian dan kehancuran klan? Keluarga Su tidak punya anjing sepertimu. Dekret kekaisaran ini dikirimkan justru karena kedudukanku. Kau tak berguna. Mencoba mencuri pujian dariku. Apakah kamu pantas? Longzhan, bisakah kau sedikit punya rasa malu? Ini jelas suamiku Jia Hao yang menggunakan koneksi untuk mendapatkannya. Apa hubungannya denganmu? Diam dan pergi dari sini. Longshan, bisakah kamu berhenti menyombongkan diri? Aku benar-benar tidak tahan lagi. Yun Er, apakah kamu ingin menghadiri perjamuan ini? Siapa yang tidak mau pergi? Tapi perjamuan megah seperti ini, pada dasarnya bukanlah sesuatu yang bisa dihadiri oleh keluarga kelas 2 seperti kita. Baiklah, ayo pergi. Aku akan mengantarmu ke sana. Cukup, Longshan. Kamu terlalu mengecewakanku. Awalnya, ketika aku datang ke sini kali ini, aku hanya ingin meminta paman ipar untuk maju dan membantu kami menyelesaikan masalah keluarga Xiao. Tapi apa yang harus kita lakukan sekarang? Yun Er, bisakah kamu mempercayaiku sekali lagi?
Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Aku akan menyelesaikan masalah ini sendiri. Tolong pergi. Tinggalkan Tiandu. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Baiklah. Aku akan pergi. Tapi keluarga Xiao ini, aku pasti akan melenyapkan mereka. Kamu militer. Lapor Panglima Naga telah dikonfirmasi. Nona agar tidak membebanimu. Pergi ke keluarga Xiao sendirian untuk meminta maaf. Bayangan darah. Apakah batu nisan sudah siap? Sampaikan itu. Kumpulkan pasukan dan ratakan keluarga Xiao. Ratakan keluarga Xiao. Bergerak. Keluarga Xiao. Sungguh pantas menjadi kecantikan nomor 1 Tiandu. Kakakku kehilangan nyawanya karenamu. Xiao Wuming, tuan muda kedua dari keluarga Xiao. Wajah ini. Sosok ini. Sungguh mengesankan. Tuan muda kedua, aku mohon padamu untuk mengampuni keluarga Su. Ampuni Longshan. Semua kesalahan dan rasa bersalah akan ditanggung olehku sendiri. Keluarga Xiao ditakdirkan untuk kemuliaan dan kekuasaan. Kau berani membunuh bahkan putra sah tertua. Kau pikir aku akan melepaskanmu? Tidak peduli harga apa yang harus kubayar hari ini. Asalkan kamu bersedia mengampuni keluargaku, aku rela melakukan apa saja. Sungguh lelucon. Kau pikir kau memenuhi syarat sekarang untuk menegosiasikan persyaratan denganku karena kau bilang kau bersedia membayar harga berapapun. Maka kau merangkak dan memohon padaku. Kau sangat patuh. Kau jalan. The film was translated Jalan. and narrated by M Media. Tuan muda kedua, apa yang kamu lakukan? Jangan mendekat. Terima kasih telah membunuh kakakku. Akhirnya punya kesempatan naik kekuasaan. Bukankah begitu? Si cantik kecil. Tuan muda ini akan memberimu hadiah besar sekarang. Ada masalah mendesak. Apa kau sakit? Keluar. Tuan muda kedua. Saya minta maaf. Berhenti. Bawa yang ini. Dan kunci dia di kandang anjing. Ya. Terimalah belasungkawa saya, Patriark. Tuan muda menyukai giok indah saat dia masih hidup. Saya punya sepasang gelang giok pusaka keluarga di sini. Itu perhatian sekali dari Anda. Patriark, tolong jaga kesehatan Anda. Saya menghabiskan 3 juta untuk membeli ini. Pil pengisi ki naga harimau. Dan saya persembahkan untuk Anda. Patriark, untaian tasbih Buddha ini diberkati oleh seorang guru. Dikonsekrasikan selama 7 hari 7 malam. Ini memastikan Tuan muda tertul mencapai kebahagiaan tertinggi. Kalian semua pergi. Ayah. Hanya barang-barang rongsokan ini. Mengapa ayah menerimanya? Apakah kakakku akan menyukainya? Sebaiknya ayah lihat. Hadiah yang kuberikan padamu. Ming Er, hadiah apa yang kau berikan padaku? Dialah wanita jalang ini. Kakak laki-lakiku terus-menerus mendambakannya, ingin memilikinya. Tetapi akhirnya mati karena dia. Ayah, bagaimana kalau kita lakukan ini? Kita ambil wanita ini, masukkan dia ke dalam peti mati, dan kuburkan dia bersama kakak laki-lakiku. Bagaimana menurut ayah? Bagus. Tidak. Putra yang baik. Biarkan aku keluar. Biarkan aku keluar. Anakku. Balas dendammu sekarang bisa terlaksana. Musnahkan mereka hingga ke akar dan putuskan garis keturunan mereka. Anjing tua Xiao, waktumu untuk mati telah tiba. Pasukan 10.000 naga. Ini adalah Tuan Bayangan Darat. Mungkinkah Anda adalah Komandan Naga? Kakak Xian, tolong aku. Komandan Naga sialan apa? Kau bocah, sebenarnya kau ini siapa? Beraninya kau membuat masalah di sini. Apa kau bosan hidup? Enyah dari sini sekarang juga. Jangan-jangan bunuh aku. Aku adalah patriark keluarga Xiao. Jika kau membunuhku, semua kepala keluarga Tiandu akan bergabung untuk berurusan denganmu. Bawa dia pergi. Akulah yang punya mata tetapi gagal mengenali Gunung Tai. Aku akan segera meninggalkan Tiandu. Segera. Pasukan 10.000 naga, dengarkan perintahku. Jangan tunjukkan belas The kasihan film was pada keluarga Xiao, bunuh mereka translated semua. and Dan narrated kamu by hari M ini, Media. aku akan membunuhmu secara pribadi dengan tanganku sendiri. Kau. Jenderal Naganona baik-baik saja. Rumah sakit.
Jenderal Naga, jamuan penyambutan sudah siap. Perintahkan penjaga di gerbang untuk memverifikasi identitas para tamu. Siapapun yang berani datang tanpa diundang akan dibawa ke penjara langit tanpa terkecuali. Siap, Tuan. Yun Er, Kakak Sen, kamu baik-baik saja? tentu saja aku baik-baik saja. Kamu harus istirahat yang baik. Jangan khawatirkan aku. Apa yang kukatakan terakhir kali hanyalah kemarahan. Kamu tidak akan menyalahkanku kan? Bagaimana mungkin aku menyalahkanmu, gadis bodoh? Syukurlah, sekarang semuanya sudah berlalu. Kakak Jan, aku sangat merindukanmu. Aku juga. Oh benar. Besok. Ikutlah denganku ke perjamuan selamat datang. Aku sudah diundang untuk hadir. Kamar Surya. Waktunya habis. Yun Er, panggil ibu dan ayah. Ayo pergi. Aula perjamuan. Ini menarik. Mereka benar-benar berani datang. Tempat yang mulia seperti ini bukanlah tempat bagi orang sepertimu untuk datang. Ini adalah perjamuan Marsekal Naga yang agung. Hanya teman-teman tingkat atas yang hadir. Cepat dan ingat. Kau. Apa maksudmu kau? Apakah kata-kataku tidak berguna sekarang? Cepat dan ingat. Enya. Ya Longsan mengundang kami ke sini. Maafkan aku. Kami pergi. Itu lucu sekali. Bagaimana mungkin keluarga Su kita menghasilkan hal bodoh sepertimu? Kau. Tempat sekelas ini jelas bukan untuk orang sepertimu. Untuk dimasuki. Aku memberitahumu. Jika kau tahu yang terbaik untukmu, cepat dan ingat. Sayang, ayo cepat masuk. Jangan biarkan keluarga ini memengaruhi kita. Ayo pergi. Sekumpulan orang miskin yang menyedihkan dan celaka. Ayah, mereka tidak bisa masuk. Kualifikasimu telah dicabut. Lindung kepala petugas. Dilarang masuk. Apel, kau pasti salah. Mustahil. Ini dikirimkan secara pribadi oleh Tuan Bayangan Darat. Aku menasihatimu untuk dengan jujur dan patuh, biarkan kami masuk. Kalau tidak, aku akan membuatmu menyesal. Apa kau tidak mengerti ucapan manusia? Sudah kubilang kualifikasimu telah dicabut. Apa kau memaksaku untuk bertindak? Bagaimanapun juga aku adalah teman Marsekal Nagamu yang agung. Apa kau tahu bahwa melakukan ini sangat bodoh? Persetan denganmu. Pergi. Kau benar-benar mengatakannya. Tidak bisa masuk. Sekarang giliran kita untuk masuk. Kau, apa kau tidak takut mati? Bahkan Jia Hao tidak bisa masuk. Bisakah kita masuk? Tepat sekali. Bisakah kita benar-benar masuk? Kita bahkan tidak punya kualifikasi untuk memasuki perjamuan. Yun Er, bukankah kamu bilang bahwa kamu akan memberiku satu kesempatan? Bagaimana kita akan tahu jika kita tidak mencoba? Ayo pergi. Baiklah, aku mempercayaimu. Silakan masuk semuanya. Kalian adalah tamu Komandan Naga yang paling terhormat. Apa hakmu? Kalian boleh masuk. Kamu yang meminjam kekuasaan dan mengaku sebagai teman Komandan Naga. Apakah kamu punya kualifikasi? Kau. Kapten Liu ini, mengapa ini terjadi? Kau wanita jalan. Kau. Tuan Lom dan yang lainnya adalah tamu terhormat perjamuan ini. Beraninya kau keluar dan menghina mereka. Apa maksudmu? Apa kau tuli dan tidak bisa mendengar dengan jelas? Para penjaga, bawa beberapa orang ini dan lemparkan mereka ke penjara langit. Siap, Tuan. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Jangan khawatir. Kita masuk secara sah. Sama sekali tidak ada masalah. Lalu bagaimana dengan Jia Hao? Dekret kekaisaran yang dia pegang palsu. Dan dia dengan berani berada di pintu masuk, mengganggu ketertiban. Perilaku picik semacam ini. Siapa yang bisa mentolerirnya? Jadi begitu. Cing Kuan. Aku lihat semua orang yang datang hari ini tampaknya membawa hadiah.
Hanya kita yang tidak menyiapkan apapun. Ini, Ibu dan Ayah. Yun Er, kamu tidak perlu khawatir. Komandan Naga tidak akan peduli tentang formalitas umum ini. Tapi terlepas dia peduli atau tidak, ini adalah etika keluarga Su kita. Lihat, ternyata ada orang yang tidak membawa hadiah. itu benar. Mereka pasti tidak mengerti aturannya. Mungkin mereka bahkan tidak menganggap Komandan Naga di mata mereka. Perkenalkan aku Bayangan Darah. Aku telah bertempur di perbatasan selama bertahun-tahun. Saat ini aku menjabat sebagai pelindung kiri Panglima Naga. Apa latar belakang Komandan Naga ini? Seorang master seperti Tuan Bayangan Darat hanya bisa menjadi bawahannya. Kita seharusnya menyiapkan hadiah. Bagaimana jika mereka tahu bahwa kita tidak menghormati mereka? Tuan Bayangan Darat, bolehkah saya bertanya, kapan Komandan Naga akan tiba? Panglima Naga telah memberikan perintah. Setibanya di Tiandu, seseorang harus menjadi naga tersembunyi di jurang. Aku akan memimpin jamuan hari ini atas namanya. Niat kalian. Dia akan melihat semuanya secara pribadi. Mungkinkah Komandan Naga ada di sini di antara kita? Qi Tianzu mempersembahkan kepada Komandan Naga sepasang persik emas keabadian. Keluarga Duan dari Tiandu mempersembahkan kepada Komandan Naga sebuah kaligrafi dan lukisan karya Wu Daozi. The film was translated Sekumpulan katak and dalam tempur. narrated Keluar by dari sini. Nvidia. Panglima Naga sangat kaya raya. Dan kalian menawarkan barang-barang rendahan seperti ini. Apakah kalian menghina Panglima Naga? Tidak, sama sekali tidak. Tuan Bayangan Darah mohon redakan amarahmu. Kami salah, kami tahu kami salah. Apakah ada yang tidak memberikan hadiah barusan? Ayah, kesempatan ada di sini, cepat angkat tanganmu. Yun Er, kamu harus mengangkat tanganmu. Percayalah padaku. Bagus sekali. Hanya keluarga Su adalah teman sejati Panglima Naga. Aku mengingat kalian. Aku yakin Panglima Naga juga akan memperhatikan. Dengan hormat menyambut kemenangan Panglima Naga. Jamuan hari ini tidak memiliki hierarki. Silakan nikmati nyanyian dan tarian sepuas hati kalian. Komandan Naga yang perkasa. Longzan, apakah Yun Er bersamamu? Tidak, kenapa? Kami sedang menjamu tamu terhormat. Kami memintanya mengambil segelas anggur. Dalam sekejap mata, dia menghilang. Apa? Yun Er hilang. Apakah sesuatu terjadi pada Nona Su? Mobilisasi semua personel. Cari setiap jengkal tanam sampai kamu menemukannya. Ya, Tan Xiaotian, tuan muda tertua dari keluarga Tan. Siapa dia? Tak kusangka Tiandu secantik ini. Suyun, putri dari keluarga Su. Aturan lama yang sama, pingsankan dia. Dan kirimkan dia padaku. Ya. Komandan Naga setelah penyelidikan. Itu Tang Xiaotian, pengusaha kaya dari luar kota di perjamuan itu. Dia menculik dan membawa Nona pergi. Di mana lokasinya? Perusahaan Tang, kami akan segera bersiap. Maju dengan kecepatan penuh. Ya, cepat. Perusahaan Tan. Komandan Naga, situasinya tidak baik. Memang benar. Para penjaga di luar, bahkan seekor lalat pun tidak bisa melewatinya. Bagaimana kalau aku memimpin tim untuk masuk paksa? Cukup, kau dan aku akan membagi menjadi dua kelompok. Kamu bertanggung jawab untuk menyelinap, masuk secara diam-diam, dan mengurus pengawasan. Aku akan pergi menyelamatkan Yun Er. Sesuai perintah Anda. Harap sangat berhati-hati, Tuan. Berteriaklah. Teruslah berteriaklah. Semakin keras kau berteriak, semakin bahagia aku. Berteriaklah. Sayangku, aku telah memberimu Qin Huan San. Aku satu-satunya di dunia yang memiliki penawarnya. Jika kau tidak bersikap baik, aku akan membunuhmu lebih dulu. Apakah kau mengerti?
akhirnya menemukannya. Bajingan-bajingan itu ternyata ada di atap. The film was translated and narrated by M Media. Bayangan darah. Retas sistem pengawasan di sini. Kecantikan kecil sosokmu benar-benar menakjubkan. Sudah lama sekali sejak seorang pria menyentuhmu. Jangan sentuh aku, pergi, tolong. Berhenti. Kau berani menyentuh wanitaku, kau mencari mati. Aku adalah patriark keluarga Tan di Tiandu. Beraninya kau menyentuhku. Aku baru saja menyentuh istrimu, bukan? Aku bisa saja membayarmu. Jika kau berani mengucapkan sepatah kata pun lagi, percaya atau tidak akan kuhancurkan keluarga Tanggu, binasa sepenuhnya. Berhentilah berpura-pura. Bukankah kau hanya menunggu dibeli mahal? Aku lihat kau membunuh begitu banyak penjagaku. Jadi kau pasti punya keahlian. Bagaimana kalau begini? Bergabunglah dengan faksi saya. Dan aku akan memberimu 100.000 setiap bulan. Bukankah itu cukup murah hati? Kakak Sandia merakuniku. Di mana penawarnya? Itu adalah obat penyembuh suci keluarga Tangku. Kau ingin menggunakannya untuknya. Hayalan. Tang Xiaotian, ini adalah buku besar perusahaan Anda. Ini berisi semua bukti kegiatan ilegal dan kejahatan Anda. Jika Anda tidak menyerahkan penawarnya hari ini, akan kukirim kau ke Kementerian Kehakiman untuk dieksekusi. Kalian semua, siapa sebenarnya kau? Kau tidak pantas tahu. Tepatnya di mana penawarnya? Itu ada di lemari itu. Pergi dan ambil sendiri. Bayangan darah. Bayangan darah. Kalian berdua hama, aku akan membunuh kalian. Bayangan darah. Komandan naga penawarnya ada di sini. Bayangan darah. Kamu harus bertahan. Kita telah melewati setiap badai yang bisa dibayangkan. Aku benar-benar tidak akan membiarkanmu mati. Saya bersedia mati untuk Anda. Jangan bicara omong kosong. Bayangan darah. Baisu, cepat datang dan bantu cepat. Kamar rumah sakit. Baisu tabib ilahi. Gunakan darah naga sejati untuk menyelamatkanku. Aku The film mengerti. was translated Dia lebih dari and sekadar narrated bawahanmu. by M Media. Dia telah mengikutiku selama bertahun-tahun. Dia telah menyelamatkanku berkali-kali di medan perang. Bagaimana kabar Yun Er? Aku sangka keluarga Tan punya obat suci penyembuh. Sumsum Gyokunlun. Setelah meminum obat ini, bahkan penyakit paling mematikan bisa disembuhkan. Kalau begitu terima kasih banyak. Komandan Naga. Aku punya permintaan. Aku ingin tahu apakah kau. Bicaralah dengan bebas. Tuan Kota Tiandu adalah teman lamaku. Saat ini dia menderita penyakit parah. Ku dengar 9 naga ki sejati yang kau kembangkan dapat menghidupkan kembali orang mati. Aku memohon padamu untuk menyelamatkannya. Kamu bisa bawa aku menemuinya. Terima kasih Komandan Naga, silakan ikuti aku. Tuan Muda Shou, aku sudah melakukan yang terbaik. Tuan Muda Su Putra Wali Kota. Penyakit Tuan Kota Direktur Su Dokter. tidak dapat disembuhkan. Apa katamu? Tidak dapat disembuhkan. Aku pikir keterampilan medismu benar-benar kurang. Omong kosong. Aku telah mempraktikkan pengobatan selama puluhan tahun. Beraninya kau meragukanku. Hari ini, aku akan menunjukkan kemampuanku padamu. Zhou Sembiang Tuan Kota.
Jarum ini seharusnya dimasukkan ke titik akupuntur Tianji. Apakah teknikmu diajarkan oleh seorang murid? Jarum ini seharusnya diputar dan diangkat dengan lembut. Nak, sebaiknya kau diam. Aku memberitahumu. Jika kamu tidak berhenti sekarang, kamu akan membunuhnya. Nak, perhatikan baik-baik. Satu jarum ini pasti akan membuatmu tunduk. Dia hidup. Dia benar-benar hidup. Detak jantungnya telah kembali normal sepenuhnya. Tuan Su, kau benar-benar seorang tabib Dio di era ini. Tak bisa kubalas kebaikan menyelamatkan ayahku. Terimalah hormat ini dari Shou, Tuan Muda Shou. Mohon cepat bangkit. Nah, apa yang harus kau katakan sekarang? 3, 2, 1. Ayah, apa yang sebenarnya terjadi? Tuan Kota Shou menderita kerusakan jantung akibat aliran qi dan darah terbalik. Jika dia tidak segera diobati, dia akan mati karena tubuhnya meledak. The film was Direktur Zhu translated berhenti di and situ. narrated Tuan Muda by Shou, M ini Media. tidak ada hubungannya denganku. Jika terjadi sesuatu pada ayahku hari ini, kau bajingan tua. Kau akan ikut turun dan dikubur bersamanya. Ya, itu dia. Itu pasti dia. Ketika aku memasukkan jarum barusan, dia berdiri di sebelahku, mengganggu konsentrasiku. Itu membuatku salah memasukkan jarum. Dialah yang membunuh Tuan Kota. Dukun, berhenti memfitnah orang lain. Komandan Naga sudah memperingatkanmu. Penusukan jarumnya salah. Kaulah yang membunuh Tuan Kota Shou. Siapa yang bisa menyelamatkan ayahku? Aku akan memberinya 10.000 liang emas. Aku bisa menyelamatkannya. Yakinlah. Serahkan padaku. Ayah, ini tidak mungkin. Ini benar-benar mustahil. Ini adalah pemulihan sementara. Kau bajingan, beraninya kau bicara omong kosong. Pengawal, seret dia keluar. Tuan Muda Shou? Tidak. Akulah yang menyembuhkan Tuan Kota. Dia hanya mendapat manfaat karena aku. Tuan Muda Shou, Tuan Muda Shou. Tuan tua, bagaimana perasaan Anda? Dokter Dewa. Hebat. Aku belum pernah merasa senyaman ini sebelumnya. Itu bagus, saya akan permisi sekarang. Dokter Dewa, Anda menyelamatkan saya. Apakah Anda menolak semua hadiah? Pak Tua Shou, lihatlah baik-baik. Ini tidak lain adalah Marsekal Naga. Marsekal Naga, jika aku menyinggung Anda barusan, mohon maafkan aku. Tidak perlu melakukan ini. Cepat bangun. Saya juga datang atas permintaan dari Tabib Dewan Bai. Jika tidak ada hal lain, saya akan permisi sekarang. Marsekal Naga, kebaikan besar hari ini. Aku pasti akan membalasnya di masa depan. Marsekal Naga baru saja tiba di Tiandu. Dia belum memiliki aset apapun. Bukankah keluargamu memiliki perusahaan farmasi? Kenapa tidak memberikannya kepada Marsekal Naga sebagai hadiah selamat? Baiklah Marsekal Naga, aku akan segera menyerahkannya. Aku harap Anda tidak akan menolak. Aku tidak pernah menyangka Long Zon ini begitu tangguh. Saat saya memikirkan bagaimana kali ini dia dan Suyun berhasil menghasilkan begitu banyak uang, saya merasa sangat cemburu. Apakah menurutmu ada kemungkinan bahwa kita juga bisa mendapatkan bagian dari keuntungan? Bagaimana kita akan melakukannya? Mereka sudah waspada terhadap kita. Akan sulit bagi Anda untuk menggunakan skema lagi, bukan? Kita bisa terlebih dahulu menyerahkan posisi kepala keluarga kepada Suyun. Mengapa harus kita? Ibu Anda menjanjikan posisi kepala keluarga kepada saya. Bagaimana Anda bisa hanya demi sedikit keuntungan kecil menyerahkan posisi kepala keluarga kepadanya? Dia mengkhianati keluarga Su. Kita tidak benar-benar menyerahkannya padanya. Ini juga merupakan rencanaku. Saya tidak mengerti maksud Anda. Kita bisa terlebih dahulu menyerahkan posisi kepala keluarga kepada Suyun. Dengan cara ini, Long Zon tidak akan bisa berkata apa-apa. Dan kemudian, kita bisa secara terbuka dan sah membeli saham di perusahaan. Dan membagi formula itu. Saat itu, apakah kita mencari cara menguasai perusahaan sendirian, atau ambil formula itu dan berdiri sendiri?
Bukankah semuanya akan terserah kita? Langkah ini brilian. Bahkan dalam skenario terburuk kita, masih bisa menerima dividen. Bagus, saya setuju. Mari kita lakukan dengan cara ini. Sekarang cepatlah dan bawa Suyun pulang. Dia juga harus diizinkan untuk menanggung sebagian tekanan keluarga. Saya akan pergi sekarang juga. Kau kembali. Cepat duduklah. Longzhan, kau juga duduk. Yun-er, ibu memanggil kalian semua ke sini hari ini adalah karena ada masalah besar yang perlu ibu diskusikan dengan kalian. Yun-er, terutama, ini adalah masalah besar yang menyangkut dirimu. Masalah besar apa, ibu? Ibu akan bersiap untuk menyerahkan posisi kepala keluarga kepadamu. Mulai sekarang kau akan menjadi kepala keluarga Su. Serahkan posisi kepala keluarga kepada saya. Tapi saya belum bersiap. Selain itu, kualifikasi apa yang saya miliki? Yun-er, kau tidak perlu terlalu rendah hati. Ibu selalu tahu bahwa kau memiliki kemampuan ini. Kepribadianmu stabil. Tidak seperti kakakmu. Dia terlalu impulsif. Dia tidak cocok menjadi kepala keluarga. Saat ini, ibu membuatnya merenungi kesalahan di balik pintu tertutup. Kalau begitu biarkan aku memikirkannya. Masalah ini terlalu mendadak. Saya merasa sulit untuk langsung menerimanya. Yun-er, bahkan jika ibu tulang tua ini memohon padamu, kau tidak akan mau melihat keluarga Su kita hancurkan. Bahkan jika kau tidak memiliki kemampuan, bukankah kau masih punya Longzhan? Dia bisa membantumu. Selain itu, kemampuan Longzhan adalah sesuatu yang kita semua saksikan. Sebagai orang luar aku tidak akan ikut campur dalam urusan internal keluargamu. Apapun yang kau putuskan tidak masalah. Namun Yun-er, apapun keputusan yang kau buat, aku akan mendukungmu. Ibu, aku memutuskan menerima posisi kepala keluarga. Ibu mohon yakinlah, karena Anda memilih untuk mempercayakan posisi kepala keluarga kepada saya. Saya pasti akan membuat keluarga Su makmur dan berkembang. Bagus, bagus. Kau benar-benar putri baikku. Ibu percaya padamu. Ibu pasti percaya padamu. Kalau begitu ibu sekarang akan menyusun perjanjian suksesi ini. Kau harus menandatanganinya. Ibu mohon jangan khawatir. Saya pasti tidak akan mengecewakan Anda. Komandan Naga, ku dengar seseorang ingin berinvestasi di perusahaan. Benar, sesuai dengan perjanjian kepala keluarga. Ini adalah kewajiban yang harus dipenuhi Yun-er. Kita harus mendukungnya. Perjanjian kepala keluarga. Jadi itu berarti Nona Suyung sudah menjadi kepala keluarga. Wang Rong sudah menyerahkan posisi kepala keluarga kepada Yun-er. Pasti ada trik yang terlibat. Wang Rong pasti memanfaatkan saat kritis ini untuk menggunakan taktik untuk mendapatkan jalan masuk ke perusahaan, memperoleh hak untuk berbicara, dan pada akhirnya mengendalikan perusahaan dan menipumu agar menyerahkan formula rahasiamu. Apakah kau mengatakan Yun-er sedang digunakan sebagai boneka mereka? Ya Nona Suyung, begitu polos. Bagaimana mungkin dia mengerti hal-hal ini? Pasti Wang Rong di balik ini menggunakan skema dan trik. Wang Rong itu sungguh tidak manusiawi. Melihat perusahaan memiliki keuntungan, dia segera menggunakan skema dan menyebabkan sabotase. Lalu apa yang harus kita lakukan? Sebenarnya ini membuat segalanya lebih mudah. Kita akan memanipulasi kontrak, sehingga mereka hanya menerima hak atas dividen tidak lebih. Mengenai sisanya, kau tidak perlu khawatir tentang itu. Serahkan masalah ini padaku untuk diurus. Baiklah, aku percaya padamu. Mari kita lakukan dengan cara ini. Aku menghargai usahamu. Bukan apa-apa perusahaan semakin besar sekarang. Saat ini, aku harus memastikan keselamatan dan kesuksesan Emerald. Pada saat kritis ini, aku tidak bisa membiarkan siapapun bermain trik dan menyebabkan sabotase. Bagus, siapapun yang berani merusak keberuntungan Yun-er, aku pasti akan membuat mereka membayar harganya. Yun-er, ibu, masalah mengakuisisi saham di perusahaan. Bagaimana persiapanmu? Saya hampir selesai bernegosiasi. Kontrak dasarnya sudah ditandatangani. Bagus. Ternyata ibu benar tentang dirimu. Kalau begitu bisakah ibu melihat kontrak ini? Lihatlah. Saya yakin kontrak ini, semua orang di keluarga Su kita akan puas dengannya. Suyun, kenapa? Mengapa keluarga Su hanya memiliki hak atas dividen? Bagaimana kau menangani ini? Ibu, mengapa Anda begitu marah? Ini adalah kontrak yang ditandatangani oleh Tuan Kota. Saya pikir ini cukup bagus. Kita dapat uang tiap hari tanpa berbuat apa-apa. Kita sudah diperlakukan dengan sangat baik. Omong kosong. Jika keluarga Su hanya memiliki hak atas dividen, lalu mengapa aku menjadikanmu kepala keluarga? Aku menjadikanmu kepala supaya keluarga Su punya suara di perusahaan. Apa kau lupa? Tapi Longzhan membuat semua keputusan mengenai perusahaan. Ini tidak ada hubungannya dengan apakah saya kepala keluarga atau tidak. Jadi ketika Anda pertama kali menjadikan saya kepala keluarga, itu hanya untuk memanfaatkan saya, bukan? Suyun,
Kau sama sekali tidak memikirkan keluarga Su. Kau benar-benar terlalu egois. Sebagai kepala keluarga, kau tidak memikirkan keluarga Su. Kau hanya peduli pada romansa. Kau harus mengendalikan Longzhan dan mengambil lebih banyak keuntungan darinya. Apa kau mengerti? Ibu, bukan begitu seharusnya seseorang bersikap. Jika menjadi kepala keluarga, berarti seperti ini. Saya lebih baik tidak menjadi itu. Kembali ke sini, kembali. Ruang tamu keluargamu. Musikan tuan muda keluargamu dari Tiandu. Nona Su, apa sebenarnya yang kau butuhkan dariku? Kakakmu. Tentu aku datang karena butuh bantuanmu. Bantuan macam apa? Katakan padaku. Adik perempuan saya Suyun telah sepenuhnya terpikat oleh Longzhan. Longzhan itu mengandalkan fakta bahwa dia kini telah mendapatkan dukungan tuan kota. Sama sekali tidak menghormati kita. Kakakmu, aku ingin kau membantuku memberinya pelajaran. Menurut pendapatku, Kau Suyan juga dianggap sebagai wanita muda kaya. Mengapa tidak ada yang membantumu? Anda tidak tahu kakakmu. Adik perempuan saya Suyun. Saya tidak tahu mantra macam apa yang Longzhan telah berikan padanya. Dia sekarang mengandalkan posisinya sebagai kepala keluarga, memberi bantuan dan keuntungan kecil bagi keluarga. Kemudian anggota keluarga tentu saja tidak berani menentangnya. Namun situasi ini tentu tidak akan bertahan terlalu lama. Selama kakakmu mengambil tindakan, Longzhan pasti akan berlutut dan mengakui kesalahannya. Itu sudah pasti. Keluargamu juga keluarga kelas 1 di kota ini. Berurusan dengan ikan teri semacam itu. Bukankah itu mudah saja? Benar kakakmu. The film was translated Seseorang yang bijaksana and dan perkasa narrated seperti by Anda Media. jarang terlihat di seluruh Tiandu. Bagaimana Anda bisa mentolerir bajingan? Bertingkah begitu sombong di sini. Olah karena itu, saya ingin meminta Anda membantu saya memberinya pelajaran. Apakah itu mungkin? Apa yang kau ingin aku lakukan? Katakan padaku. Sebelumnya kami ingin mengambil tindakan terhadap perusahaannya. Tetapi kami tidak pernah berhasil. Kali ini, saya berencana untuk memulai dengan dirinya secara pribadi. Memancingnya menggunakan jebakan madu. Kemudian mengatur tempat kejadian sebagai kejahatan. Dan mengirimnya ke penjara atas tuduhan kriminal. Bukankah itu mudah? Jebakan madu. Menarik. Bagaimana kita harus melanjutkan? Ketika saatnya tiba, kamu hanya perlu menerobos masuk pada saat kritis dan menangkapnya. Aku bisa menangani sisanya sendiri. Bukankah itu terlalu sederhana? Tapi kakakmu, kamu harus membawa beberapa orang lagi ketika saatnya tiba. Pria itu sangat mahir dalam seni bela diri. Jadi tolong jangan biarkan semua usaha kita sia-sia. Pembicaraan macam apa itu? Tidakkah kau tahu kekuatan keluargamuku? 3 hari lagi aku akan mengadakan jamuan makan malam. Kita akan bersama-sama melenyapkan bajingan itu. Bagus. Hari ini aku juga mengundang orang lain. Reporter terkenal Liu Bingbing. Restoran. Aku sudah mengincarnya. Bukan hanya sehari atau 2 hari. Namun Liu Bingbing ini sangat pemberontak dan liar. Bagaimana kalau begini? Kau bius dia juga. Dan kirim dia ke kamarku. Bisakah kau melakukannya? Baiklah, Liu Bingbing akan dikirim ke kamarmu. Soal Longzhan, aku akan mengatur tempat kejadian. Setelah selesai bawa orangmu dan tangkap Longzhan hidup-hidup, misi kita kemudian akan dianggap selesai. Bagus. Selamat bekerja sama. Kakak ipar kamu akhirnya tiba. Penantianku yang panjang tidak sia-sia. Silakan duduk cepat. Trik macam apa yang kau lakukan kali ini? Tiba-tiba ingat untuk mengundangku makan malam. Kamu benar-benar salah paham padaku. Aku benar-benar dan tulus di sini untuk meminta maaf kepadamu. Minta maaf. Itu tidak terdengar seperti gayamu Nona Su. Mengapa kamu berbicara begitu formal? Sebelumnya menentangmu. Itu semua ide ibuku. Secara pribadi aku sangat mengagumimu. Mendengar kata-kata itu keluar dari mulutmu, selalu terasa aneh. Bagaimana mungkin? Aku benar-benar tulus dalam meminta maaf kepadamu. Bagaimana kalau begini, aku akan minum satu dulu. Lihat apakah ketulusanku sudah cukup. Dengan begitu malam ini kita tidak pulang sebelum mabuk. Ada apa? Mengapa setelah minum hanya 1 cangkir anggur hari ini, aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Apa yang sebenarnya salah? Longzhan, apakah kamu mabuk?
Apakah ada sesuatu pada anggur ini? Bingbing, apa kabar? Apakah kau merindukanku baru-baru ini? Muzikang, Ini Bingbing reporter. aku datang hanya karena kau bilang ini adalah gala amal. Aku tidak percaya kau benar-benar membohongiku. Bingbing, bagaimana mungkin aku berbohong padamu? Lihat, ini sertifikat donasiku. Ini memang gala amal. Namun, ini adalah gala untukmu dan aku. Membosankan. Tuan mudamu. Sudah kukatakan. Aku tidak menyukaimu. Tolong berhenti menggangguku. Bingbing, aku benar-benar menyukaimu. Tidak bisakah kau memberiku satu kesempatan saja? Sudah kukatakan. Aku tidak suka playboy sepertimu. Luar The berlapis film was emas. translated dalam busuk. and narrated by M Media. Baiklah. Mempertimbangkan perasaanku. Mari kita bersulan. Bingbing, sepertinya kau benar-benar tidak mengerti niatku. Aku tuan mudamu, punya uang dan orang kapanpun aku mau. Aku tidak tahu apalagi yang kau cari. Kau benar-benar bodoh. Beraninya kau bicara seperti itu. Cukup tuan mudamu. Aku sudah minum, aku harus pergi sekarang. Apa yang terjadi? Aku hanya minum satu cangkir. Mengapa begitu kuat? Karena aku menaruh sesuatu di anggur itu. Kau benar-benar bajingan. Aku memberitahumu. Aku bukan hanya bajingan. Aku juga seorang berandalan. Hari ini aku akan membiarkanmu menyaksikan trik-trikku tuan mudamu. Jalang, mari kita lihat kemana kau lari. Bingbing, berhenti lari. Betapa hebatnya jika kau bersamaku. Kau akan menjadi nyonya kaya seumur hidup. Mengapa bersikeras menjadi seperti ini sekarang? Bingbing, di mana kau? Longzan. Tidak menyangka ini kan? Aku menaruh obat penenang di dalam anggur. Sebentar lagi aku akan membuatmu kehilangan segalanya dan reputasimu hancur. Beraninya kamu merebut posisi kepala keluargaku. Aku pasti akan mengirimmu ke penjara. Dan kemudian mengusir Suyun. Dan mengambil kembali perusahaanku. Mari kita lihat apa yang bisa kamu lakukan padaku. Bingbing, di mana kamu pernah lihat Bingbing? Aku belum melihatnya. Aku sudah di sini sepanjang waktu. Bukankah kamu berada di meja yang sama dengannya? Ya, awalnya aku juga sudah membiusnya. Dia menginjak kakiku dan melarikan diri. Cepat dan cari dia bersamaku. Tidak, tuanmu. Jangan lupakan rencana kita. Aku harus membawa Longzan ke kamar dulu, mengatur tempat kejadian, dan kemudian aku akan membantumu mencarinya. Omong kosong. Saat kau selesai itu akan terlambat. Kesempatan yang begitu bagus. Bagaimana mungkin aku melewatkannya? Aku memberitahumu. Kau sebaiknya sekarang cepat dan ikut denganku untuk mencarinya. Jika tidak, jika kau membuatku marah, keluarga Sumu tidak akan mendapat hasil yang baik cepat. The film was translated and narrated by M Media. Apa yang terjadi tadi malam dimulai olehku? Anggap saja itu mimpi. Dan lupakan saja. Kau. Siapa namamu? Kita tidak akan bertemu lagi. Lebih baik kau tidak tahu. Ruang tamu keluargamu. Kau jalan. Ini semua salah paham. Ini semua salah paham tuan mudamu. Salah paham. Salah paham, omong kosong. Jika bukan,
Karena ide busuk ME, apakah semuanya akan berakhir seperti ini? Jika aku tidak memeriksa pengawasan hotel, aku masih akan dibiarkan dalam kegelapan. Jebakan yang kita pasang dengan susah payah, dimanfaatkan oleh Longshan. Mengapa harus dia? Itu benar tuan mudamu. Olah karena itu, kita harus lebih bersatu untuk menghadapi Longshan. Aku benci. Kau jalan. Aku akan memukulmu sampai mati. Tuan mudamu. Kita sekarang senasib sepenanggungan. Karena kita berdua membenci Longshan, maka izinkan aku menawarkan saran dan strategi kepadamu. Bukankah lebih baik kita bekerja sama menghancurkan Longshan? Baiklah, Suyan. Aku memberitahumu. Aku mengampuni nyawa anjingmu. Jika aku tahu nanti kau tidak berguna, aku akan tetap memukulmu sampai mati. Apa kau dengar aku? Terima kasih. Terima kasih tuan mudamu. Enya, Perusahaan. saudara-saudara hancurkan semuanya. Berhenti. Siapa kau? Apakah aku memprovokasimu? Kau adalah Longshan bukan? Kau bajingan kecil. Aku berharap bisa membunuhmu. Aku bahkan tidak mengenalmu. Apakah aku menyinggungmu? Aku memberitahumu. Liu Bingbing adalah wanitaku. Kau berani tidur dengannya. Kalau begitu aku berani menghancurkanmu. Suyan memberikan obat itu hari itu. Apa hubungannya dengan aku? Kau datang mencari masalah denganku. Aku sudah berurusan dengan jalang itu. Sekarang aku ingin mengambil tulangmu dan menghancurkannya sepotong demi sepotong. Itu cukup sombong. Namun, dua saudara yang kau bawa mungkin tidak cukup untuk melawanku. Apa kau benar-benar berpikir kau adalah petarung hebat? Serang dia. Patahkan satu lengannya, ku beri 500.000. The film was translated and narrated by M Media. Aku tidak menyangka kau cukup pandai berkelahi. Ayo. Jika kau punya nyali lawan aku 1 lawan 1. Bajingan. Bertingkah seperti anggota triad seperti ini. Tidakkah kau malu menunjukkan wajah Enmu? Jika kau punya kemampuan bunuh aku, jika tidak keluargamuku, pasti akan menghancurkanmu menjadi debu. Aku sudah sering mendengar ancaman yang sama. Sebenarnya apa keluargamu itu? Jika kau punya nyali, lepaskan aku. Aku akan menelepon kakakku Tai'an untuk bernegosiasi denganmu. Ketika orang tua itu tiba, hidupmu dan asetmu, semuanya harus disita. Baiklah, kalau begitu aku akan menunggu. Aku ingin melihat. Kakekmu akan datang. Apa yang akan dia gunakan untuk mengambil nyawaku? Enya. Kau adalah Longshan. Mutaian kakek dari Musikan. Benar, siapa kau? Aku adalah kakek Musikan. Mengapa kau datang ke sini membuat keributan besar? Apakah kau di sini untuk menyelamatkan muka cucumu? Aku tidak tertarik pada permainan anak-anak. Kekacauan sepele yang dia buat. Aku tidak akan membereskan kekacauan yang dia buat. Lalu mengapa kau datang hari ini? Ku dengar kau memiliki obat mujarab. Pil keharuman dingin. Itu benar. Obat itu saat ini sedang dijual oleh perusahaan kami. Bisakah kau menjual formulanya kepadaku? Aku tidak bisa, bapak tua. Ini adalah hasil karya yang dibanggakan oleh seorang temanku. Saat ini aku memiliki perusahaan dalam kemitraan dengannya. Kau tidak mengerti nilainya. Selama kau menyerahkan pil keharuman dingin untuk kujual, aku bisa membuatnya populer di seluruh dunia. Kita bisa menghasilkan banyak uang bersama. Bagaimana menurutmu? Aku sangat menyesal, bapak tua. Aku sudah punya perusahaanku sendiri. Kau masih tidak mengerti betapa kuatnya aku di bidang farmasi. Apapun yang kau inginkan, aku bisa membantumu mendapatkannya. Sebutkan saja hargamu. Aku minta maaf, bapak tua. Silakan pergi. Anak muda, selama 30 tahun terakhir, aku telah mencapai semua yang ingin kulakukan. Terlepas dari cara yang digunakan, kau akan setuju. Kita lihat saja nanti. Halo, kau adalah... Longshan, kau benar-benar punya keberanian yang luar biasa. Beraninya kau menolak kakakku. Sekarang kau adalah musuh nomor 1 keluargamu. Siapa kakekmu? Aku tidak tertarik. Bahkan Raja Langit pun tidak berguna. Tidak berguna. Lalu bagaimana dengan Liu Bingbing? Apakah dia berguna? Apa maksudmu? Wanita yang bersamamu itu, dia saat ini ada di tanganku.
Jika kau ingin menyelamatkannya, datanglah temui aku. Aku berada di gudang selatan kota. Kau. Halo. Halo. Tuan Kota Show. Aku Longshan. Aku punya masalah. Dan aku butuh bantuanmu. Katakan padaku. Seseorang bernama Musikan telah menculik Liu Bingbing. Mereka ada di gudang selatan kota. Aku akan menyelamatkannya. Aku harap kau bisa membantuku. Baiklah, silakan. Serahkan sisanya padaku. The film was translated and narrated Musika. by M Media. Aku di sini, lepaskan dia segera. Jangan mendekat, cepat dan pergi. Kau benar-benar punya nyalinan. Aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Apakah kau bersedia menjual formula itu kepada kami? Apapun syarat yang kau tetapkan, kami akan setuju. Jawabannya masih sama. Saya tidak tertarik. Jadi kau ingin memutuskan hubungan sepenuhnya, benarkah? Kalau begitu tidak perlu bicara. Saudara-saudara, serang. Longshan, kau akhirnya jatuh ke tanganku. Halo kakak. Apel. Keluargamu. Mutayan. Setelah bertahun-tahun kau masih sangat berbahaya. Perasaan itu sama. Dan kau masih sangat sombong. Biar ku beritahu. Longshan adalah penyelamat hidupku. Kau tidak bisa menyentuhnya, mengerti? Sungguh Lukan. Jangan pikir hanya karena kau puan patah sialan. Aku harus mendengarkanmu. Jangan kau pikir. Aku tidak tahu skema jahat apa yang kau rencanakan. Pil keharuman dingin itu adalah mahakarya Dokter Dewa Baik. Dan jangan berani-beraninya kau bermain curang atau merencanakan skema jahat. Bagaimana jika aku benar-benar bermain curang? Apa yang bisa kau lakukan tentang itu? Apa yang bisa kau lakukan padaku? Aku mungkin tidak bisa. Sebelum aku datang, aku berkomunikasi dengan Lord Bayangan Darah dari pasukan 10.000 naga. Dia memintaku menyampaikan pesan kepadamu. Apa Tuan Bayangan Darah? Apa yang dia katakan? Dia berkata, Tiandu penuh harimau dan naga tersembunyi. Itu bukan tempat yang bisa diprovokasi keluargamu. Kau tidak boleh terlalu sombong dan angkuh. Mustahil. Bagaimana dia bisa tahu? Kau pasti mencoba menipuku lagi. Hentikan angan-angan kosong. Kekuatan pasukan 10.000 naga sangat besar. Itu di luar imajinasimu. Urusan remeh-temehmu. Dia saat ini terlalu malas untuk mengurusinya. Tapi begitu kau melewati batas, kau pasti akan mati. Segera lepaskan orang itu. Mengerti? Kenapa? Kenapa harus melepas mereka hanya karena ucapannya? Dan sebenarnya apa pekerjaan Bayangan Darah? Kau anak durhaka. Jika kau tidak menyebabkan begitu banyak masalah, aku tidak perlu kehilangan muka seperti ini. Tunggu sampai aku pulang, aku akan menghajarmu nanti. Sekarang lepaskan gadis itu segera. Apa kau mendengarku? Baiklah. Aku mengakui kekalahan hari ini. Ayo pergi. Kamu baik-baik saja. Kakak Zan, terima kasih telah menyelamatkanku kali ini. Jika bukan karenamu, aku mungkin akan dipermalukan oleh Musikang. Bajingan itu. Tidak apa-apa, yakinlah. Kamu aman sekarang. Tapi ngomong-ngomong, bagaimana kamu bisa diculik olehnya? Keluargamu sangat kuat. Aku sedang dalam perjalanan pulang kerja ketika Musikang menangkapku. Tujuannya hanyalah untuk membalas dendam padamu. Dulu dia mengejarku. Tapi aku tidak setuju. Kali ini dia menangkapku. Mungkin hanya untuk membalas dendam padaku. Bajingan Musikang itu, sombong dan sewenang-wenang. Dia bahkan lebih buruk daripada Suya. Aku pasti tidak akan melepaskannya. Jangan khawatir, setelah aku memberitahu Tuan Kota, aku pasti akan membuatnya membayar harganya. Saudara Zan, pernahkah kamu mempertimbangkan mengapa dia menginginkan formulamu? Aku dengar dia bilang kakeknya, Mutayan, sedang melakukan semacam penelitian aneh dan ganjil. Mungkin, itu juga untuk meniru efek penyembuhan dari obatku. Aku dengar orang-orang berkata, keluargamu secara agresif mengakuisisi formula obat. Tujuannya adalah untuk mengembangkan virus super yang sangat resisten terhadap obat, untuk mencapai tujuan mengendalikan Tiandu. Pantas saja.
Aku selalu merasa ada yang tidak beres. Kalau tidak, mari kita menyelinap ke markas mereka dan melihat-lihat. Bagus, kita akan lakukan seperti katamu. Ayo pergi. Perusahaan farmasi. Tidak bisa dipercaya, tercatat di sini bahwa Mu Tai'en sebenarnya sedang mengembangkan virus super sendiri untuk tujuan penelitian. Dia bahkan menggunakan subjek hidup untuk eksperimen. Ini benar-benar mengerikan. Mu Tai'en ini. Apa sebenarnya yang ingin dia lakukan? Dia ingin menggunakan virus itu sebagai senjata untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan dan bahkan mengendalikan dunia. Ternyata ada orang seperti ini sekarang. Kita sama sekali tidak boleh membiarkan dia berhasil dan membiarkannya merajalela. Benar. Mari kita ambil virus ini, larutan induk, sebagai bukti kejahatannya. Kita akan mengekspos mereka ke media. Kita tak boleh membiarkan mereka berbuat jahat lagi. Kita harus mengungkap mereka. Metode orang-orang ini terlalu kejam. Mereka benar-benar tidak manusiawi. Itu terlalu berani barusan. Itu terlalu berbahaya. Maafkan aku tidak bisa menahan diri saat melihatmu. Aku sudah bilang padamu. Aku adalah pria yang sudah menikah. Jangan lakukan ini lain kali. Maafkan aku. Lupakan saja. Mari kita cari cara untuk melarikan diri dulu. Ayo pergi. Kita akan mencari jalan keluar. Kakak. Sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Perusahaan kita telah terbongkar. Sekarang semua orang tahu bahwa kita menciptakan super virus. Apa? Apakah penjaga perusahaan tidak berguna? Bawakan aku beritanya, biarkan aku lihat. The film was Omong kosong. translated Siapa and yang menyusup ke narrated perusahaan by kita M Media. dan mencuri larutan stok dan manual data? Tidak perlu menebak, itu pasti Longshan. Longshan itu, aku menyesal telah melepaskannya. Aku tidak menyangka dia begitu tak tahu malu. Dia benar-benar menyusup ke perusahaanku dan mencuri data eksperimenku. Aku akan membunuhnya. Tapi menurut pendapatku, itu bukan hanya Longshan. Siapa lagi? Siapa yang begitu berani? Itu pasti juga dia, si jalang itu. Liu Bingbing. Seharusnya kita membunuhnya saat itu. Sepasang bajingan tak tahu malu. Sekarang setelah eksperimen kita terbongkar, kita jelas tidak bisa melanjutkan. Kerugian yang diakibatkan tidak terhitung. Rencana besar kita juga harus ditunda. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Mengapa kita tidak menangkap Liu Bingbing terlebih dahulu dan menahannya, lalu mengancam Longshan untuk menyerahkan larutan stok eksperimental? Setelah kita mendapatkan data eksperimental, kita akan segera pergi dan pindah ke lokasi lain dan memulai perusahaan baru. Kita hanya bisa melakukan ini sekarang. Masalah ini telah merugikan perusahaan kita terlalu banyak. Sebelum kita pergi, kita harus membuat mereka membayar harganya. Kau pergi sekarang juga dan bawa Liu Bingbing kepadaku. Baiklah, aku akan segera mengumpulkan orang-orang dan pergi menanganinya sekarang. Di bawah gedung perusahaan. Muzikang apa yang sedang kamu coba lakukan sekarang? Jalan, lihat kekacauan yang telah kau buat. Apakah kau membawa Longshan untuk menyelinap ke perusahaan kita dan mencuri data eksperimental kita? Perusahaan seperti milikmu. Semua orang harus menghukum mereka. Aku benci kalian berdua bajingan tak tahu malu. Dengan benar menghancurkan urusan penting keluargaku. Dan sekarang kau berbicara begitu merasa benar sendiri. Benar-benar tak tahu malu. Bawa mereka pergi. Berhenti, semuanya berhenti. Sekelompok pria bau di siang bolong menindas wanita lemah. Kemampuan macam apa itu? Baiklah Longshan. Aku memberimu muka berkali-kali. Namun kau malah mencuri data perusahaan kita. Sayang sekali kakekku menghargai bakat. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Selama kau menyerahkan larutan eksperimental asli, aku bisa mengampuni nyawa kalian berdua. Kalian berdua kakek dan cucu tidak ada bedanya. Merasa benar sendiri di depan umum. Tapi tindakan kalian di balik pintu tertutup sangat mengerikan. Hari ini, aku akan memberi kalian pelajaran yang bagus. Serang. Baiklah, aku sudah lama ingin melawanmu. Bingbing, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Mari kita cepat pergi. Pergi. Rumah sakit. Berhenti melawan. Itu hanya kaki bukan. Tidak bisakah kau bersikap seperti laki-laki? Kakak, kau harus membalaskan dendamku. Dia sungguh demi seorang wanita, mematahkan kakiku, menyebabkan aku kehilangan semua muka. Wajah keluargamu kita telah sepenuhnya dihancurkan olehnya. Sekarang aku akhirnya mengerti. Berurusan dengan orang-orang seperti ini, kebijakan damai tidak akan berhasil. Kecuali kita memukulinya hingga tunduk dan takut, dia tidak akan pernah mendengarkanmu.
Saya sudah menghabiskan biaya tinggi sebesar 5 juta untuk menyewa ahli dari Divine Hell. Terlepas berhasil atau tidak mengambil laporan eksperimen itu, kedua orang itu harus mati. Ya, kedua orang itu harus mati. Saya memberi Longshan kesempatan berkali-kali, tetapi saya tidak pernah menyanggap orang ini. Akan begitu tidak tahu berterima kasih. Kalau begitu jangan salahkan saya karena bersikap kejam. Dia dan jalan itu harus mati. Padahal aku sangat menyukainya saat itu. Namun dia tetap menentangku berkali-kali. Dia harus mati. Aku ingin dia tahu apa yang terjadi jika dia menolak menjadi wanitaku. Baiklah, jangan khawatir. Saya pasti akan menanganinya untuk Anda. Dengarkan saya. Targetnya adalah Longshan dan Liu Binding. Terlepas berhasil atau tidak mengambil laporan eksperimen itu, Pembunuh aura ilahi. kedua orang itu harus mati, mengerti? Mengerti? Sudah waktunya untuk membuktikan nilai Anda. Berangkat sekarang. Bin, apakah masih sakit? Jauh lebih baik Saudara Zan. Itu benar-benar berbahaya hari ini. Aku hampir tidak bisa melihatmu lagi. Jangan pikirkan itu lagi. Ini semua karena musikang itu. Bersikeras membuatmu kesulitan. Lain kali aku melihatnya, aku harus memberinya pelajaran. Saudara Zan, aku sangat takut. Apakah menurutmu dia akan membalas dendam pada kita? Jangan khawatir, aku di sini. Bukankah dia hanya anak orang kaya yang tidak berguna? Panggil saja beberapa preman, dan aku bisa dengan mudah membereskan mereka. Saudara Zan senang sekali ada kamu. Bin, Aku benar-benar jatuh cinta padamu. Bin. Jangan seperti itu. Aku adalah pria yang sudah berkeluarga. Aku tahu Saudara Zan. Biarkan aku memelukmu sebentar. Longshan, serahkan laporan eksperimen dan larutan stok virus. Siapa kamu? Apakah keluargamu yang mengirimmu? Hentikan omong kosong. Kau serahkan atau tidak? Kamu salah. Lebih baik jadi giok hancur daripada genteng utuh. Perusahaan keluargamu sama sekali tidak punya hati nurani. Bahkan jika aku mati, kamu bisa lupakan untuk mendapatkan laporan ini. Untuk bisa menyelinap ke keluargamu, aku sama sekali tidak meragukan keberanianmu. Tapi apakah kau benar-benar tidak peduli pada wanita cantik di sampingmu ini dan memikirkannya? Dia masih sangat muda. Bukankah sayang jika dia mati di sini? Untuk bisa mati di samping Saudara Zan, aku bersedia. Mencuri laporan eksperimen adalah ideku, dan akulah yang merilisnya ke media. Jika kamu ingin menangkap seseorang, tangkap aku. Jangan kira hanya karena kau pakai jubah hitam dan memegang pisau militer, kamu bisa The berasumsi film was sebagai pemenang. translated and narrated Bisakah by kamu M membunuhku? Media. Kalau begitu aku akan membunuhmu duluan. Saudara Zan, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja, Bin. Cari kesempatan untuk melarikan diri duluan nanti. Pergi cari tuan kota mengate. Saudara Zan, mari kita pergi bersama. Tidak. Dengarkan aku. Aku takut aku tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Pembunuh ini sangat kuat. Pergi cari tuan kota untuk datang dan menyelamatkan kita. Cepat pergi. Tuan Kota Yu, tolong. Aku mohon padamu, selamatkan Longshan. Apa yang terjadi? Ada apa ini? Kami baru saja berada di perusahaan, ketika tiba-tiba seorang pembunuh berjubah hitam menyerbu keluar, menuntut milik keluargamu, catatan eksperimen dan larutan induk virus. Saudara Zan menolak memberikannya, jadi dia menghunus pisaunya dan menyerang. Saudara Zan melawannya untuk waktu yang lama, dan sekarang dia memuntahkan darah. Dia menyuruhku melarikan diri sekarang, dan meminta bantuanmu. Apa seorang pembunuh dari keluargamu? Ya, Muzikang tuan muda tertua keluargamu, datang mencari masalah denganku, dan kakinya dipatahkan oleh Saudara Zan. Aku perkirakan bahwa Mu Tai-en menyewa seorang pembunuh, bermaksud membunuh kita dan mengambil kembali catatan eksperimen. Mu Tai-en ini. Aku sudah jelas-jelas memperingatkannya, namun dia masih begitu berani. Dia jelas tahu bahwa Komandan Naga adalah dermawanku, namun dia mengirim pembunuh seperti itu. Ini jelas menunjukkan dia sama sekali tidak menghormatiku. Muzikang sombong dan mendominasi. Mu Tai-en benar-benar gila. Tuan Kota, sekarang hanya kamu yang bisa menyelamatkan Saudara Zan. Baiklah, pelayan. Tuanku Kepala Kota, mohon, berikan perintah Anda. Segera kirimkan personel. Cepat ke perusahaan untuk menyelamatkan Longshan. Selanjutnya suruh 5 kelompok besar bertindak bersama. Jual habis saham keluargamu. Serang kekuatan keluargamu. Aku ingin dalam waktu singkat membuat keluargamu lenyap sepenuhnya. Ya tuanku penguasa kota, aku akan segera menanganinya. Apa gunanya Anda? Data tidak diambil. Orang itu juga tidak terbunuh. Bukankah Anda seorang pembunuh Divine Hell? Pria Longshan itu benar-benar terlalu mahir dalam bertarung. Aku menggunakan seluruh kekuatanku dan melawannya hingga menemui jalan buntu sepanjang waktu. Kemudian penguasa kota membawa sekelompok orang dan menyelamatkannya.
Bajingan tua itu sang kepala kota. Merusak rencana saya lagi. Sekarang ini. Kakak, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. 5 kelompok besar secara kolektif sedang menjual habis saham kita. Mereka juga secara terbuka menyatakan bahwa mereka ingin memusnahkan keluargamu kita. Ini beritanya, lihat. Mereka telah memberontak. Mereka semua telah memberontak. Kepala kota ingin melawan kita sampai mati. Mengapa dia membantu Long Sam ini? Tak disangka dia akan menggunakan kekuatan sebesar itu demi orang luar. Apakah Long Sam ini anak haramnya? Jangan khawatirkan orang itu untuk saat ini. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika kita mengabaikan ini, keluargamuku benar-benar akan tamat. Kepala kota menyerang dengan kekuatan penuh. Jika kita menghadapinya secara langsung, kita hanya akan mengalami kehancuran bersama. Tapi sekarang kepala kota bahkan The tak film memberiku was kesempatan translated bernegosiasi. and narrated by Keluargamu M telah Media. mencapai titik kritis hidup dan mati. Sepertinya, saya hanya bisa mengeluarkan harta rahasia keluargamu. Harta rahasia keluargamu. Apa itu? Mengapa aku belum pernah mendengarnya? Ketika keluargamu kami pertama kali menetap di sini, kami mengandalkan token dari Asura Hal. Pandi Asura Dunia. Itu bisa memanggil 2 pelindung agung dari Asura Hal untuk memberikan bantuan mereka. Sehebat itu. Bagus. Jika penguasa kota itu berani sombong lagi, aku akan mengambil nyawa seluruh klannya. Tidak peduli seberapa sombong kepala kota itu, dia harus berlutut padaku setelah melihat Panji Komando ini. Pergi Xiao Kang. Panggil bajingan tua itu ke sini untuk saya. Ya. Mutayang, mengapa hari ini kamu punya waktu luang untuk mengundangku sebagai tamu? Kamu pasti ingin meminta maaf padaku, Rai. Minta maaf. Minta maaf untuk apa? Apakah Anda sudah gila? Demi seorang pemuda belaka, Anda berani menentang keluargamu kami. Apakah aku gila atau tidak itu bukan urusanmu. Kita hanya melihat hasilnya sekarang. Apakah kamu puas sekarang? Itu hanya beberapa perusahaan itu saja. Apakah Anda pikir saya takut pada Anda? Aku tidak tahu. Dari mana kau dapat keberanian untuk menyombong? Keluargamu hampir bangkrut. Apakah kamu belum menyadarinya? Dalam menghadapi hidup dan mati, Wan hanyalah Anda. Ketika keluargamu kami pertama kali mendirikan diri di sini, ada banyak tangkut yang mengelilingi kami. Kami tidak hanya mengandalkan Wan. Apa maksudmu? Anda pasti pernah mendengar tentang Pandi Asura Dunia kan? Dengan bendera komando ini, seseorang dapat memanggil pelindung Asura untuk bantuan. Dan keluargamu kami kebetulan memilikinya. Aku tidak menyangka. Bendera komando ini ternyata ada di tangan keluargamu. Anda mengakui nilainya. Bagaimana? Apakah Anda masih berani menentang keluargamu kami? Paling buruk kita berdua akan menderita kerugian besar. Kita bisa bangkrut. Tetapi seluruh keluarga Shu Anda akan binasa. Aku ceroboh. Apa syarat-syaratmu? Pertama, tarik semua orang Anda. Berapa banyak modal yang Anda sita dari keluargamu saya? Muntahkan semuanya kembali. Kedua, ganti rugi saya 30 juta dolar Amerika sebagai biaya untuk membangun kembali perusahaan farmasi. Ketiga, serahkan Long Sang kepada saya untuk disingkirkan. Syarat pertama dan kedua, aku bisa menyetujuinya. Tapi syarat ketiga ini, aku tidak bisa menyetujuinya. Longshan adalah penyelamat hidupku. Aku tak mungkin membalas kebaikan dengan permusuhan kan. Apa maksud Anda tidak bisa? Selama bertahun-tahun, tidak ada yang berani menentang saya seperti ini. Jika Anda menyerahkan Longshan, saya akan memberi Anda jalan keluar. Mutayang, jangan terlalu memaksakan keberuntunganmu. Apakah kamu pikir kami adalah orang-orang yang bisa dimanipulasi olehmu? Aku hanya menerima syarat pertama dan kedua. Jika kamu bersikeras tentang ini, kita hanya bisa memilih kehancuran bersama. The film was translated Sikan. and Ya, narrated Kakak. by M Beri saya Media. laporan tentang situasi saat ini. Baiklah, situasi keluargamu kita semakin membaik sekarang. 5 kelompok besar telah berinvestasi secara kolektif pada saham kita. Dari segi bisnis kita tidak perlu khawatir. Namun media telah melaporkan secara luas bahwa kita melakukan eksperimen virus. Reputasi keluargamu kita hancur. Bukan apa-apa, hanya sekelompok rakyat jelata yang bodoh. Bahkan jika perusahaan runtuh, saya masih bisa menopangnya kembali. Tentu saja, kakak, prestisemu. Aku tentu tahu tentang itu. Media baru tidak penting itu. Tidak perlu ditakuti. Ambil ini. Dan tunjukkan kepada mereka. Mereka akan tahu apa yang harus dilakukan. Di wilayah Huasia, tidak ada yang berani mengabaikan kagungan Pandi Asura. Ya kakak, aku pasti akan menangani masalah ini dengan benar.
Aku tidak menyangka keluargamu kali ini mengungkapkan kartu truf mereka yang sebenarnya. Panji Asura. Keluargamu terselamatkan kali ini. Orang-orang yang tidak bisa tidur sekarang. Pastilah tuan kota dan orang-orangnya. Bajingan tua itu mengandalkan sedikit kekuasaannya di kota ini. Selalu sombong dan sewenang-wenang. Kali ini dia benar-benar mencoba ikut campur dalam urusan keluargamu. Dia seharusnya melihat statusnya sendiri. Aku dengar insiden ini masih disebabkan oleh Longzhan. Dia mencuri data eksperimen keluargamu dan membocorkannya ke media. Selain itu, dia juga merebut wanita Muzikang. Dia benar-benar pantas mati. Tepat sekali mengenai masalah pencurian data. Dia dan Liu Bingbing melakukannya bersama. Mu Taien menyewa pembunuh bayaran, ingin melenyapkan mereka berdua. Tuan kota yang dengan paksa membelanya. Sekarang lihat, begitu Panji Asura terungkap. Aku pikir orang yang akan dicabut akarnya justru adalah tuan kota. Sepertinya kali ini tuan kota dan Longzhan ditakdirkan untuk gagal. Kali ini, kita harus sepenuhnya memutuskan hubungan dengan mereka. Akan buruk jika kita ikut terseret nanti. Benar, kita juga perlu membuang Suyun, si pengkhianat itu, keluar bersama mereka. Hanya begitu keluarga Sukita akan benar-benar bersih. Karena kita akan mengusirnya. Maka, kita harus mengambil kembali aset-asetnya, juga saham perusahaan dan properti. Suruh dia memuntahkan semuanya padaku. Baiklah ibu, aku akan pergi mencarinya sekarang juga. Jalan itu, menikmati semua yang dimiliki keluarga Su, namun berani tidak tahu berterima kasih dan berkhianat. Mulai hari ini, biarkan dia tidur di jalanan. Hanya memikirkannya rasanya balas dendam telah terbalaskan. Ibu tunggu, aku pergi sekarang. Kakak, Anda memanggil saya. Ada masalah apa? Jangan panggil aku kakak. Kamu tidak pantas. Aku di sini untuk memberitahumu. Pindah dari rumah keluarga Su. Apa maksud Anda dengan ini? Apa maksudku? Aku sudah lama tidak suka melihatmu. Berani menduduki posisi kepala keluargaku. Aku sudah gatal karena kebencian bahkan dalam mimpiku. Apakah Anda lupa bagaimana Anda awalnya bersumpah kepada saya dan kepada Longshan? Apakah Anda tidak takut Longshan akan datang mencari masalah dengan Anda? Longzhan bahkan tak bisa melindungi dirinya sekarang. Mengapa kamu tidak memanggilnya kembali? Bukankah dia seharusnya sangat kuat? Kali ini bahkan tuan kota tidak bisa melindunginya. Aku akan menyampaikan kata-kataku di sini hari ini. Panggil dia kembali. Lihat bagaimana aku akan menghadapinya hari ini. Longzhan benar-benar memukulku. Aku ingin lihat bagaimana rencanamu menghadapiku. Jangan terlalu sombong. Aku melihatmu seperti belalang setelah musim gugur. Kamu tidak akan melompat-lompat lebih lama lagi. Keluargamu mengeluarkan Panji Asura setelah berurusan dengan tuan kota kamu berikutnya. Panji Asura, orang-orang ini, trik apa yang mereka lakukan saat aku pergi? Kamu terlihat seperti orang udik, bodoh dan kurang informasi. Mengandalkan Panji Asura, mereka bisa memanggil 2 pelindung agung dari Balai Asura untuk memberikan bantuan. Kali ini, bahkan tuan kota tidak berani bertindak gegabah. Aku lihat kamu juga ditakdirkan untuk gagal. Nikmati saat-saat terakhirmu. Longzhan, sebentar lagi kamu akan tahu. Kamu akan menyesal pernah hidup di dunia ini. Ruang tamu villa. Ibu, Longzhan memukulku. Kau sampah tak berguna. Beraninya kau memukul putriku. Dia pantas mendapatkannya. Membuat pernyataan keterlaluan di depanku. Dan bahkan mengancam akan menyita properti Yun Er. Ini semua idemu bukan? Tentu saja, ini awalnya. Properti keluarga Sukita. Karena aku punya hak untuk memberikannya padamu. Aku punya hak untuk mengambilnya kembali. Ibu, bagaimana Anda bisa begitu tidak berperasaan? Bukankah Anda berjanji bahwa bisnis-bisnis ini akan dibagi untuk saya, membaginya untukmu? Kau pikir kau siapa? Darah yang mengalir di nadimu, bukanlah darah keluarga suku. Mengapa harus dibagi untukmu? Ibu, apa yang sebenarnya terjadi? Jangan panggil aku ibu, aku bukan ibumu. Kau hanyalah anak pungut. Dulu kepala keluarga Su Changshu memumutmu di pinggir jalan. Kepala keluarga berhati lembut dan menerimamu sebagai putri keduanya, meminta kami untuk membesarkanmu. Tapi Su Yan adalah putri kandung kami yang sebenarnya. Dan kau akan selalu jati orang yang tak diinginkan siapapun. Mustahil. Ini tidak mungkin. Ibu, Anda pasti berbohong kepada saya kan? Bagaimana mungkin saya adalah anak haram? Apalagi, segala sesuatu yang kau terima saat tumbuh dewasa adalah sisa dari apa yang dimiliki Suyan kami. Jika kau adalah anak kandung, bagaimana mungkin aku memperlakukanmu seperti ini? Ngomong-ngomong, kau seharusnya masih berterima kasih padaku karena membiarkanmu mengetahui asal-usulmu sebelum kau mati. Yun Er tidak apa-apa. Jangan khawatir. Aku pasti tidak akan meninggalkanmu. Longshan, apakah ini benar?
Aku sebenarnya bukan anak kandung. Menilai dari keluarga The Su, film was berbagai sikap translated terhadapmu sebelumnya, and narrated itu by memang M dapat Media. dipercaya. Pantas saja. Pantas saja selama ini. Kau selalu bersikap kasar padaku. Suyan juga membuliku sejak kecil. Aku selalu berpikir itu karena aku tidak cukup baik. Sekarang sepertinya aku sebenarnya menempati posisi nona muda keluarga Su. Karena memang begitu. Mengapa kau tidak memberitahuku lebih awal? Keluarga Su kami, meskipun tidak dianggap terkemuka, setidaknya adalah keluarga terpelajar. Hal yang memalukan seperti itu. Apakah kau berharap aku mengumumkannya secara publik? Jati begitu? Pantas saja aku membencimu saat pertama kali melihatmu. Sekarang setelah kamu tahu kebenarannya, cepat kembalikan properti keluarga Su kita. Bawa suami pengemismu. Dan keluar dari keluarga Su bersama-sama. Yun Er, keluarga seperti ini, apakah kamu masih menyimpan ilusi? Selama bertahun-tahun ini, properti milikmu. Aku akan mengembalikan semuanya. Dan uang yang kau pakai untuk membesarkanku, aku juga akan memberikannya kepadamu. Mulai hari ini, aku tidak ada hubungannya lagi dengan keluarga Su. Semangatlah. Apapun yang terjadi, mengetahui identitasmu selalu menjadi sesuatu yang patut disyukuri. Aku tidak sedih. Aku hanya tiba-tiba merasa sangat kesepian. Kakak Shan, aku hanya memilikimu mulai sekarang. Baiklah, jangan terlalu memikirkannya. Benar. Apakah ada tempat yang ingin kamu kunjungi dan bersenang-senang? Aku akan menemanimu. Baiklah, aku akan membawamu ke tempat yang menyenangkan. Restoran. Kakak Shan, kue mereka sangat lezat. Kapanpun aku merasa sedih sebelumnya, aku akan datang ke tempat mereka untuk makan. Ayo kau coba sedikit. Aku tidak suka makan makanan penutup. Ayo coba saja. Bagaimana rasanya? Bukankah ini lezat? The film Halo, was bisakah Anda translated tolong bungkus and satu porsi narrated kue by ini M untuk Media. kami? Permisi Nyonya, saat ini kue kami yang satu ini tidak bisa dibungkus untuk dibawa pulang. Toko ini mengadakan tantangan dark. Hanya mereka yang mengenai sasaran 10 lingkaran yang diizinkan membawanya pergi. Turunkan itu. Bidik hati merah di tengah. Jaga napasmu tetap stabil. Dengarkan aku, 321. Rumah Longshan. Hati-hati jangan sampai masuk angin. Aku punya firasat, keluargamu tidak akan membiarkan ini berlalu begitu saja. Kakak San Pao harus berhati-hati. Jangan khawatir. Apapun yang terjadi, aku akan berada di sisimu. Ayo, kamar hotel pribadi. Semua orang telah bekerja keras akhir-akhir ini. Mari bersulam. Longshan, aku minta maaf. Aku merasa bersalah. Tidak apa-apa Tuan Kota, aku bisa mengerti. Anda harus mengkhawatirkan keselamatan keluarga Anda, yang sepenuhnya dapat dimengerti. Selain itu, Anda tidak pernah menyetujui permintaan keluargamu untuk menyerahkanku. Ini sudah sangat terpuji. Maafkan aku Kakak Zan. Aku juga tidak bisa melawan mereka. Aku sudah bilang tidak apa-apa. Kalian tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Juga, percayalah padaku. Orang lain mungkin takut pada Panji Asura itu, tapi aku sama sekali tidak takut padanya. Baiklah, mari berhenti memikirkan hal-hal yang tak menyenangkan. Bersulam. Oke. Semuanya permisi sebentar. Tunggu aku sebentar saja. Hari ini adalah hari yang bahagia. Mari kita minum sampai tumbang. Apa kabar? Kakak Zan, aku benar-benar minta maaf. Aku benar-benar tidak berguna. Aku sudah bilang tidak apa-apa. Jangan salahkan dirimu. Akankah aku tidak berguna bagimu? Mulai sekarang. Akankah kau masih mencariku? Tentu saja omong kosong macam apa yang kamu katakan. Di masa depan, kita akan selalu menjadi teman baik. Kakak Zan, aku sangat menyukaimu. Aku merasa tidak bisa hidup tanpamu. Maukah kau bersamaku? Ini. Kamu pasti mabuk. Aku sudah menikah. Aku punya seorang istri. Dan aku sangat mencintainya. Mari kita berteman saja. Kakak Zan, ini semua karena waktu pertemuan kita sudah terlambat.
Kalau tidak aku pasti sudah menikahimu. Bingbing, dengarkan aku. Dua orang bisa memiliki hubungan yang sangat baik, tapi mereka tidak harus menikah. Seperti kata pepatah, daripada saling mendukung dalam kesusahan, lebih baik saling melupakan di sungai dan danau. Oke, berjanjilah padaku. Maukah kamu menjadi teman seumur hidup? Baiklah, aku berjanji padamu. Aku akan menjadi teman baikmu. Ada apa denganku? Begitu aku minum The film terlalu was banyak, aku mulai translated bicara and omong kosong. narrated by M. Media. Maafkan aku, Kakak Zan. Tidak apa-apa. Mari kita kembali. Tuan Kota. Di mana Yun Er? Bukankah dia pergi mencarimu? Bukankah kamu menemukannya? Ini gawat. Dia pasti melihat sesuatu dan salah paham terhadap kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kalau kita pergi mencarinya? Jika dia pergi dari sini, kemana dia bisa pergi? Apakah dia kembali ke villa? Atau apakah dia pergi ke keluarga Su? Atau mungkin dia pergi ke perusahaan? Dia tidak mungkin kembali ke keluarga Su. Dia pergi ke perusahaan, atau dia kembali ke villa. Bagaimana kalau kita berpisah dan mencari? Aku akan pergi ke perusahaan. Kau akan pergi ke villa. Baiklah, Tuan Kota, kami tidak akan merepotkan Anda dengan ini. Kami berdua akan berpisah dan bertindak. Kami pasti akan menemukan Yun Er. Bagus, kalian berdua pergilah. Rumah Longshan. Yun Er. Jangan menangis lagi. Jika kau menyukainya, aku bisa menyingkir. Yun Er, aku bersumpah demi surga. Aku sudah menjelaskan dengan sangat jelas padanya. Aku bilang padanya aku sudah punya istri. Kamu adalah orang yang paling kucintai. Dia dan aku hanya bisa berteman. Kau tidak membohongiku. Kita sudah bersama begitu lama. Apakah kamu belum mengerti aku? Bagaimana kalau kamu menelponnya untuk memberitahunya bahwa kamu aman? Aku akan melakukan seperti yang kau katakan. Tuan Long lama tidak bertemu. Jika ada yang ingin kamu katakan, katakan dengan cepat. Tuan Long benar-benar tidak punya kesabaran. Aku ingin tahu, apakah kesehatan Bingbing saat ini masih bisa menahan ini? Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Keluarlah sekarang ke gedung terbengkalai di pinggiran kota, sendirian. Kamu. Jika kau tidak datang wanita ini, aku akan bersenang-senang dengannya. Kakak Chan, aku akan pergi bersamamu. Tidak. Aku bisa mengatasinya sendiri. Kalau begitu aku akan memanggil Tuan Kota untuk menemanimu. Jangan khawatir. Aku telah menerobos kolam naga dan sarang harimau. Han Ganceng yang sepel. Tidak bisa menimbulkan masalah apapun. Yakinlah. Kakak Chan, tolong, berhati-hati. Gedung terbengkalai. Longshan, lama tidak bertemu. Tidak menyangka ini kan? Aku masih hidup dan sehat. Hari ini aku pasti akan membunuhmu. Hanya denganmu. Seorang tuan muda manja. Aku benar-benar tidak menganggapmu serius. Aku benar-benar membenci wajahmu yang sombong dan angkuh itu. Hari ini kita selesaikan semua urusan baik yang baru maupun yang lama. Tidak ada sinyal di sini. Kau tidak bisa meminta bantuan. Mari kita lihat bagaimana kau masih bisa begitu sombong. Kakak Zan, cepat selamatkan aku. Longshan, kau menghancurkan keluarga The Hanku. film was Aku tentu tidak bisa translated melakukan and apapun padamu. narrated by Tapi M. Liu Media. Bingbing ini akan menderita. Aku memperingatkanmu. Apapun itu tujukan padaku. Jangan sentuh orang-orang di sekitarku. Longshan, sebenarnya aku ingin menyentuhmu. Betapa kuatnya dirimu. Aku hanya bisa membuat orang-orang di sekitarmu menderita sedikit. Bingbing. Bingbing. Di mana kamu? Trik yang sama. Kamu pikir kamu bisa membodohiku 2 kali. Apakah kau tahu apa itu? Itu adalah racun. Keluargamu yang telah mereka teliti. Biar ku beritahu kabar baik lainnya. Penawar untuk racun itu belum dikembangkan. Han Ganceng. Dendam karena kau menghancurkan keluarga Hanku. Aku harus membalasnya. Aku memberimu waktu 1 menit untuk meminta maaf padaku. Kalau tidak, racun itu akan disuntikkan. 3, 2, 1. Tunggu. Aku minta maaf. Apel. Aku minta maaf. Jadi ini rasanya. Melihat Tuan Muda Long menyerah. Biarkan dia pergi. Longsha, kenapa kau begitu naif? Ini baru permulaan.
Aku ingin kau berlutut di hadapanku. Kamu. Lihatlah kecantikanmu ini. Menyimpan satu di rumah. Dan menyimpan satu lagi di luar. Han Ganchen. Jangan sentuh dia. Apa kau tidak tahan lagi? Longshan, kau mau berlutut atau tidak? Kamu harus hidup dengan baik. Suatu hari, aku harus membunuhmu dengan tanganku sendiri. Enyahlah. Apakah kamu baik-baik saja, Bin Bing? Kamu mencari mati. Kamu baru saja mengatakan, kamu sedang meneliti supervirus. Dan kamu terlibat. Kau tidak bisa membunuhku. Jika kau membunuhku, kau tidak akan tahu apa-apa. Bicara. Apa yang kamu teliti? Siapa lagi anggotanya? Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu. Aku hanyalah Tian, di bawah tuan tuamu. Aku hanya melakukan apapun yang diperintahkan oleh atasan. Tuan Lon. Tuan Lon. Terakhir kali Anda menolak keluargamu kami. Dan sekarang Anda ingin membunuh bawahan saya? Jika saya tidak tiba dengan cepat, saya khawatir dia sudah menjadi jiwa yang teraniaya di bawah tangan Anda. Tuan tuamu, selamatkan aku. Jangan khawatir. Meskipun saya menghormati Tuan Long, bagi Tuan Long untuk berulang kali menindas orang-orang di sekitar saya, apakah Anda tidak takut bahwa dalam kemarahan saya The film akan was mengeluarkan Pendi translated Asura? and narrated by M Media. Apa yang kamu inginkan? Saya adalah seorang pengusaha. Tidak tertarik pada semua perkelahian dan pembunuhan ini. Selama Anda dan saya bergabung dengan Pilwangi Dingin Anda dan supervirus saya, belum lagi Tiandu, bahkan seluruh Langzhou, dua keluarga besar kita dapat mendominasi bidang ini. Kau mungkin tidak tahu. Di mataku, betapa aku membenci orang. Sepertimu yang mulutnya hanya penuh dengan keuntungan. Tidak ada bisnis di dunia yang tidak bisa dinegosiasikan. Jika gagal itu hanya karena harganya tidak tepat jika gagal. Namun ketika membahas harga bisnis dengan saya, itu mudah dibicarakan. Aku sama sekali tidak peduli dengan uangmu. Setelah aku melenyapkan Han Ganchen, yang berikutnya adalah kau. Tuan Lon, sepertinya kerjasama kita telah gagal. Apakah kau tuli? Aku bilang keluargamu harus binasa. Sungguh kesombongan. Sayang sekali. Lihat, Anda yang bermargalon. Anda memaksa saya. Racunku bisa membuat hidupmu lebih buruk dari kematian. Tuan bayangan darah kami. Ini adalah pemimpin pasukan 10.000 naga. Long Zhan Komandan Naga. Mustahil. Ini benar-benar mustahil. Berani menyentuh Komandan Naga. Pertama tanyakan, apakah pasukan pengawal Tianduku menyetujuinya? Apakah Anda pikir saya dibesarkan untuk mudah ditakut-takuti? Anda telah diracuni oleh racun asap saya tanpa penawar saya. Mari kita lihat berapa lama Anda bisa tetap sombong. Mutai Anan. Kau telah melakukan terlalu banyak kejahatan. Hari ini adalah hari kematianmu. Bunuh dia. Aku ingin lihat siapa yang berani menyentuh orang-orangku. Apakah kau mendengar sesuatu? Apa? Itu pasti keluarga Mumu sedang ditembus. Aku bilang akan memusnahkan seluruh klanmu. Berani tidak menghormati yang mulia. Penjahat sombong. Bunuh tanpa ampun. The film was translated and narrated by M Media. Kamar rumah sakit. Kakak Shen, kau akhirnya bangun. Apakah kalian semua baik-baik saja? Kami semua baik-baik saja, tapi kau tidak sadarkan diri selama 3 hari. Yun Er. Sekarang, semuanya sudah beres.
Sudah waktunya kita menyelesaikan urusan kita. Kau. Maukah kau menikah denganku? Bayangan darah. Segera kirim seseorang untuk menangani ini. Ya. Pesta pernikahan. Selamat. Semoga kalian bersatu selamanya dalam hati. Kalung ini adalah hadiah untuk kalian berdua saat bertemu. Jangan tidak menyukainya. Mempersembahkan satu kalung berlian Heart of the Ocean. Tidak. Ini terlalu berharga. Kartu ini berisi sekitar lebih dari 10 miliar. Ini adalah sedikit uang saku untuk Anda. Mempersembahkan satu kartu platinum tertinggi tanpa batas. Aku tidak punya banyak yang bisa diberikan. Aku akan memberimu mobil saja. Sebagai hadiah pernikahan untuk pasangan muda ini. Sebuah Bentley senilai 30 juta. Sebuah kendaraan edisi terbatas global. Ini. Semua ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Aku nyatakan. Upacara pernikahan resmi dimulai sekarang. Yun Er. Seumur hidupku, aku bersumpah akan menggenggam tanganmu dan menua bersamamu. Aku akan memperlakukanmu dengan baik seumur hidup. Mempelai pria sekarang boleh mencium mempelai wanita.